Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang hitungan-hitungan yang ada di reaksi kesetimbangan. Oke, sebenarnya mungkin nggak hitungan juga ya, tapi mungkin lebih ke rumus. Nah, kita contohkan, misalkan kita punya A ditambah B2 menjadi AB, menjadi gini ya, 2AB. Nah, anggaplah di sini wujudnya adalah gas, gas, yang ini gas. Ingat, kalau misalkan kita diminta untuk mencari Kc-nya, Kc itu yang kita ambil hanya yang wujudnya gas dan aki, selain itu tidak bisa. Berarti kita bisa tulis untuk Kc-nya, itu tadi rumusnya adalah yang produk, yaitu si AB, dipangkatkan koefisien, dibagi reaktan, pangkatkan koefisien sama B-nya, B2. Itu adalah nilai Kc-nya. Nah, di Kc itu juga memiliki satuan yang kadang itu ditanyakan. Jadi satuannya itu sebenarnya molar atau M. Nah, dia punya pangkat. Jadi ada pangkatnya. Cara menghitungnya adalah M dari pangkat produk dikurangi dengan pangkat reaktan. Maksudnya bagaimana, Kak? Jadi, kalau di soal ini, satuannya itu adalah molar, pangkat produk adalah 2, dikurangi 2 sama ini 1 ya, plus 1. Maka menjadi 2 min 3, maka M min 1. Jadi satuan soal reaksi yang ini itu adalah M pangkat min 1. Oke, di sini ada reaksi lagi. Kita cari Kc sama satuannya ya. Kc itu adalah produk. Di sini ada S sama Aki. Kita pakai yang Aki, berarti hanya HCl. Pangkat koefisien dibagi dengan BiCl3 pangkat 1. Yang ini tidak. Kalau sudah satuannya berarti molar pangkat produk dikurangi reaktan. Maka M pangkat 1. Atau bisa ditulis satuannya adalah M aja. Sampai situ paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antar reaksi yang diketahui Kc-nya. Oke, kita misalkan dulu. Misal, kita punya A plus B2 menjadi 2 seperti ini, menjadi 2AB. Anggaplah satuannya gas semua ya. Kemudian memiliki nilai Kc berarti AB kuadrat per A, ini kali 2 berarti ya, pangkat 2 sama B2. Kc-nya kan seperti itu. Nah, apabila reaksi tersebut, reaksi yang sudah diketahui ini, dibalik, jadi kalau misalkan reaksi dibalik, maka nilai Kc-nya itu bisa kita tulis atau nilai Kc yang baru setelah reaksi dibalik itu adalah 1 per Kc awal. Kemudian, kalau misalkan jika koefisien reaksi kesetimbangan dikali faktor X, maka nanti untuk Kc baru itu sama dengan Kc dipangkatkan dengan X. X itu adalah pengkalinya.
Kemudian, jika koefisien dari reaksi kesetimbangan dibagi, kalau tadi kan dikali ya, dibagi faktor X, maka untuk KC yang baru itu akar KC pangkat. Misalkan ini jangan X deh, biar beda. Kita ganti faktor Y aja. Jadi nanti di akar Y. Kemudian, kalau misalkan reaksi dijumlahkan, maka harga KC yang baru, KC baru itu dikalikan di setiap reaksi. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk KP, cara mencarinya, misalkan kita punya bentuk persamaan 3A ditambah 2B menjadi 2C ditambah 5D, misalkan seperti itu reaksinya. Maka, untuk menghitung KP, rumusnya adalah yang produk. Jadi, tekanan parsial, P itu adalah tekanan parsial ya. Tekanan parsial yang C, yaitu yang produk, dipangkatkan dengan koefisien dikali dengan tekanan parsial, CD, pangkatkan koefisien, dibagi dengan PA pangkat 3 dan PB pangkat 2. Di mana ada P itu adalah tekanan parsial gas. Untuk rumusnya sendiri, kalau PA itu berarti mol A dibagi mol total dikali P total. Kemudian PB berarti mol B per mol total kali P total. Kemudian P juga sama ya, yang C mol total kali P total. Dan PD itu adalah mol D mol total kali P total. Sampai situ oke ya. Kemudian ada juga yang perlu kalian tahu, itu terkait hubungan KC dengan KP. Jadi hubungannya itu adalah KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Kalau tadi KP kan sudah tahu, KC juga kalian sudah tahu ya. Di sini kita rincikan aja yang belum tahu, ada delta N, itu adalah selisih jumlah koefisien reaktan dan produk. Lalu kalau R itu ketetapan atau tetapan gas, nilainya 0,082. Kalau T itu adalah suhu. Biasanya dalam bentuk Kelvin. Cara ngubahnya ditambah 273. Derajat Celcius ditambah 273. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang derajat disosiasi. Pengertian dari disosiasi itu adalah reaksi penguraian dari suatu zat
menjadi yang lebih sederhana. Oke, nah disosiasi itu biasanya simbolnya adalah alfa. Rumusnya apa? Jumlah mol terurai dibagi dengan jumlah mol zat awal. Dimana kalau misalkan alfanya sama dengan 0, berarti tidak terjadi disosiasi karena belum terurai. Kalau 1, maka terdisosiasi sempurna. Kalau 0 lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka terdisosiasi sebagian. Kurang lebih seperti itu untuk materi hitungannya pada reaksi kesetimbangan. Lanjut ke video berikutnya tentang latihan soal.